Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah Subhanahu wa taala kita hadir, kita sambut Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi ja'ala syahra Ramadan wa amarna bil qiyam wa farada alaina bisyam wa nusallimu ala rasulina khairul anam sallallahu alaihi wa alihi wa sahabati ajmain. Jam menunjukkan 8.20, waktu yang diberikan antara 15 sampai 20 menit. Insyaallah kurang lebih setengah 9 lewat sedikit kita akhiri. Seluruh hadirin, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mari kita getarkan suara syukur, suara hati yang paling dalam bergembira. Betapa tidak, mungkin tahun lalu ada di antara keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, jamaah kita hadir taruh bersama kita, buka puasa, masih sempat buka Al-Quran. Tapi tahun ini sudah tidak ada dan tidak akan pernah lagi ada bersama dengan kita. Kita mohonkan ampun pada mereka, keluarga kita. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, ditembuskan di kuburannya meskipun sudah 100 tahun yang lalu. Mohon orang-orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita, terutama perintis masjid ini, yang membangun masjid ini, yang mengawal masjid ini, dan seluruh keluarga kita, Pak. Saya baca doanya, Bapak ikuti dalam hati. Allahumma ghfirli walahum, ampuni dosaku dan ampuni pula dosa yang kita mau doakan. Allahumma ghfirli walahum, Allahumma ghfirli walahum, terutama kedua orang tua kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, dan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Alhamdulillah. Allahumma ghfirli walahum. Terima kasih atas perhatian. Alhamdulillah, napas Ramadan betul-betul kita dapatkan. Kesempatan rukuk dan sujud masih kita dapat. Kesempatan untuk berdiri qiyamul lail kita masih dapatkan. Judul ceramah kita malam hari ini, bekali istiqomah untuk mengisi Ramadan. Istiqomah ini Pak penting. Sesuai dengan namanya, masjid kita ini sebuah nama dari yang memberi ini sebuah doa besar. Istiqomah itu Pak 1/2 dari agama kita. Di dalam hadis Abu Amr yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam, ajarkan sesuatu kepada aku di dalam Islam ini. La as'alu anhu syai' ba'da, dan saya tidak bertanya lagi atas ilmu yang kau ajarkan itu sesudahnya. Ajarkan saya sesuatu yang saya tidak bertanya lagi di belakangnya." Kata Nabi, "Qul amantu billah summa istaqim." Kata Nabi, ilmu yang paling penting yang kau dapatkan adalah kunci. Kau beriman pada Allah dengan seiman imannya betul, kemudian kamu istiqomah.
Jadi beriman kepada Allah dengan benar itu seperdua agama. Istiqomah juga seperdua agama. Hebat ini Pak nama masjid. Istiqomah itu teguh di atas pendirian, kokoh dengan penuh kesabaran dalam menjalankan maunya Allah, khususnya di bulan suci Ramadan. Tidak setengah-setengah. Dia mulai dari awal sampai akhir, tidak membelok, tidak berkhianat, tapi penuh semangat. Karena itu jemaah sekalian, Ramadan malam ini telah dibuka oleh Allah, insya Allah, sebuah olimpiade bagi orang bertakwa. Bulan Ramadan adalah panggung pertandingan paling bergengsi setahun. Inilah olimpiadenya orang beriman, orang bertakwa, bertanding dengan fastabiqul khairat untuk merebut poin-poin kesalehan dan ketaatan yang saya bacakan tadi. Bil qiyam wasyam, malamnya pertandingan paling bergengsi qiyamul lail, di siang hari pertandingan dengan puasa. Dikemas nanti dalam berbagai amal soleh. Bapak Ibu, gampang memulai sebuah amalan, tetapi yang paling sulit itu bertahan sampai habis. Tidak ada sang juara sejati dalam sebuah pertandingan, apalagi Piala Dunia dan Olimpiade, untuk merebut piala emas kecuali memiliki prinsip istiqomah. Karena itu ada seorang tabi'in besar, muridnya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau sering memanjatkan sebuah doa, Allahumma rzuqna minal istiqomah. Ya Rabb, titipkan rezeki kepadaku, rezeki bisa istiqomah kalau melakukan sebuah kebaikan. Kata Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala yuhibbul amal. Sungguh Allah mencintai sebuah amalan, bukan banyaknya, tapi madawam, apa yang bisa istiqomah. Wa in qalla, meskipun sedikit, tapi bisa istiqomah. Sedikit Pak, tapi bisa istiqomah, jauh lebih baik daripada banyak tetapi tidak mampu bersabar. Berdoalah Pak sebagaimana doa tadi, Allahumma rzuqna minal istiqomah. Titipkan ya Allah rezeki untuk bisa saya nikmati Ramadan ini, mulai dari awal sampai habis. Karena ini perlombaan Pak, perlombaan paling bergengsi. Allah sendiri sebagai panitianya dengan pasukan para malaikat. Hadiahnya Pak tidak main-main. Surga Allah yang maha luas dan penuh nikmat. Syarat untuk bertanding, karena ini diikuti oleh seluruh dunia kaum muslimin, Allah cuma menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang mengaku dirinya beriman. Maka untuk bisa istiqomah Pak, syaratnya memiliki iman, pelihara iman, rawat iman, servis iman untuk bisa bertahan. Karena iman ini berbanding lurus dengan amal. Semakin bagus imannya seseorang, semakin sabar dengan beramal. Itulah sebabnya kenapa bulan Ramadan itu selain puasa dan qiyamul lail ada ceramah malam, ada ceramah subuh. Karena ceramah itu adalah mencas kita punya iman. Casnya iman Pak itu ilmu. Jadi untuk bisa istiqomah iman. Yang kedua, butuh bersabar mendengarkan.
Butuh bersabar, Pak. Siapa yang bisa lulus, siapa yang bisa prestasi sampai nanti babak final. Karena ini pertandingan Pak, ada 3 babak. Penyisihan, malam ini banyak peserta karena masih penyisihan. Kita akan lihat siapa yang paling cepat gugur. Siapa yang paling cepat gugur. Kita akan melihat siapa yang cepat hilang dan bosan, jemu, lari dan tidak sanggup bertahan sampai habis. Kita akan lihat nanti, Pak, sebuah sunnatullah akan kita lihat ada babak semifinal. Setengahnya nanti itu Pak gugur. Dan akan kembali nanti ke babak final. Aslinya orang beriman bertahan. Kita mau berdoa, Pak. Rugi-ruginya itu masjid besar ini mewah, nama Istiqomah, baru jamaahnya cepat lari dan cepat bosan. Ayo, tidak cocok. Tidak cocok. Nikmati Ramadan ini dengan prinsip bersabar. Bersabar apa? Sabar berpuasa, termasuk sabar dengan ceramah, termasuk juga sabar berdiri mendengarkan bacaan Quran. Hanya orang bersabar bisa menikmati Ramadan dan bisa istiqomah. Kata Allah dalam Al-Quran, salamun alaikum bima sabartum. Kata Allah, kata para malaikat nanti kepada penduduk surga, keselamatan kalian wahai penduduk surga karena kesabaranmu lebih dahulu. Kasih tahu Bapak Ibu betis tak malam ini. Wahai betis, hanya dengan kau bersabar, tubuh ini bisa mengikuti salat tarawih lengkap sempurna malam pertama sampai malam terakhir. Sabar Ki, jangan pulang kalau sudah 8. Jadi sebentar ini 8, Pak. Lirik-lirik kiri dan kanan tak. Tepuk-tepuk sedikit bahunya. Sabar Ki, sabar, jangan pulang. Sabar Ki, jangan pulang. Karena pintu lebar, tidak ada yang absen kita, tidak ada yang marahi. Pilihannya lebar dan luas. Hanya orang bersabar. Kata Nabi, man qoma ma'al iman. Siapa yang tegakkan salat tarawih ini bersama imam hatta yang sarif, sampainya habis. Sampainya habis witir, kutiba lahu, maka dicatat baginya yang ikuti itu sampai habis. Qiyamul lail, salat sepanjang malam. Mungkin hanya 11 di sini, tapi pahalanya tercatat, Pak, di sisi Allah. Mengikuti sunnah 11 itu tercatat salat sepanjang. Mungkin ada yang berinisiatif lanjut salat malam, silakan. Tidak apa-apa, lanjut lagi. Tapi kita rugi kalau 8 baru pulang. Kerugiannya tidak mengikuti imam sampai habis. Secara hukum fikih sah kalau lanjut di rumah meskipun cuma 8, tapi rugi di atas rugi. Yang lebih rugi di atas rugi, 8 baru tidak pernah ditutup witir. Tidak ada sholat malamnya Nabi, Pak, 8 lalu tidak ditutup. Pasti ditutup dengan witir. Tidak ada sholat malam Nabi 8. Yang ada 7, 9, 11, 13. Selalu ganjil, Pak. Selalu ganjil. Tidak pernah genap. Genap itu baru proses. 8 itu baru proses. Saya ingin tutup, Pak. Nikmati Ramadan ini dengan marhaban Ramadan. Buka hati kita, lebarkan, luaskan
dengan kita berkata, ya Allah, saya maafkan semua orang yang pernah bersalah kepada saya. Salah satu Pak yang menolong kita untuk bisa menikmati Ramadan, kuatkan fisik kita, tenangkan pikiran kita, lembutkan hati kita dengan berkata, ya Allah, saya tidak mau pusing dengan kesalahannya orang sama saya. Saya hanya mau berkata, ya Allah, ampuni orang yang bersalah sama saya. Jangan lagi malam ini Bapak, kurang ajar, kulacak, awas, kulacak, iya, buang itu semua. Itu menguras energi, menghalangi ketaatan. Tataplah Ramadan ini dengan penuh cinta dan kasih sayang. Sebagaimana seseorang mencintai seseorang, akan dia bersabar kapanpun dan berapapun kalau cinta. Cinta itu tidak mengenal keluh kesah. Semakin tinggi pengorbanan, semakin tinggi kebahagiaan. Ramadan mesti dicintai, karena Ramadan membawa ampunan, membawa rahmat, membawa surga. Terima kasih Ramadan, kau masih menyapa saya, meskipun tahun depan tidak ada jaminan. Saya tutup dengan doa Pak, memasuki Ramadan. Dalam hadis Ad-Darimi dan Imam At-Tirmizi, baca doa ini Pak. Saya baca, ikuti dalam hati. Saya baca 3 kali, Bapak ikuti dalam hati. Allahu Akbar. Engkau yang maha besar ya Allah. Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah, pertemukan kami Ramadan ini. Terima kasih kau datangkan Ramadan ini. Jadikan Ramadan ini bil yumni, membawa berkah bagi kami. Bil yumni, membawa berkah bagi kami. Wal iman, kuatkan imanku untuk memikul amanah Ramadan. Wassalamah, dan berikan keselamatan kami di bulan suci Ramadan ini. Wal Islam, berikan kami kekuatan untuk mengamalkan amalan-amalan Islam. Wat taufiq, berikan bimbingan, petunjuk, energi untuk mengamalkan ilmu yang kami yakini benar. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal Islam wat taufiq. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal Islam wat taufiq. Demikian Bapak Ibu, makasih semuanya. Selamat menikmati Ramadan. Rasakan lezat, rasakan bahagia, nikmati semua suguhan-suguhannya. Insyaallah persis 15 menit kita tutup. Barakallah, barakallah, barakallah. Semoga Allah memberkahi bagi kita semua. Selamat menikmati hidangan Allah di bulan Ramadan. Sejukkan dada, nikmati hidangannya. Sampai jumpa episode yang akan datang, tahun baru di mana tahun yang akan datang, malam pertama Ramadan. Saya sudah 7 kali di sini Pak, malam pertama. Saya tidak tahu apa pertimbangan panitia. Mungkin penceramah yang paling kecil jadi dia duluan. Semoga bermanfaat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.